Jangan lupa like and subscribe ya guys. Selamat mendengarkan. Tubuh Xiaoyan seperti ikan saat menembus air dan masuk ke danau transparan. Matanya melirik api putih tebal di permukaan tubuhnya dan mau tidak mau menelan ludahnya. Pada saat itu, di bawah suhu aneh, api pendingin tulang, air di sekitarnya mulai jatuh seolah-olah mendidih. Saat itu terus memancarkan gelembung air berwarna putih, benang cairan ungu tua yang sulit dilihat dengan mata seseorang secara bertahap muncul. Namun, ketika sulur-sulur cairan ungu tua ini bersentuhan dengan api putih tebal, mereka dibekukan oleh api pendingin tulang menjadi benang es yang sangat kecil yang perlahan-lahan tenggelam ke dasar danau. Memandang benang es kecil berwarna ungu yang terus terbentuk di sekitar tubuhnya, Xiaoyan merasakan kulit di kepalanya menjadi mati rasa. Dia tidak menyangka bahwa danau yang tampak sangat tenang ini sebenarnya memiliki begitu banyak cairan racun fatal yang tersembunyi. Berhenti membuang-buang waktu. Cairan racun ini sangat kuat. Meskipun memiliki perlindungan, api surgawi dapat mencegah mereka memasuki tubuh Anda. Itu menghabiskan terlalu banyak kekuatan spiritual saya. Saat Xiaoyan menghela nafas karena terkejut, suara muram Yao Lao terdengar di dalam hatinya. Baik, Xiaoyan buru-buru menganggukkan kepalanya. Dia menjentikkan kakinya dan kepalanya muncul dari air. Mengamati pulau kecil di tengah danau, Xiaoyan menghela nafas lembut dan menggunakan tangannya untuk mendayung dengan cepat. Tubuhnya meninggalkan riak air saat dia secara bertahap mendekati pulau itu. Perjalanan pun tenang sampai mereka akan mencapai pulau kecil itu. Tepat ketika Xiaoyan hendak menghela nafas lega, tetesan air tiba-tiba memercik ke langit dari permukaan danau yang tenang di depannya. Kejadian yang tiba-tiba itu menyebabkan hati Xiaoyan tiba-tiba menegang. Dia mengangkat kepalanya dan menatap tajam ke tempat tetesan air telah tersebar dengan keras dan mengecilkan matanya sesaat kemudian. Tetesan air terbang dan memercik ke bawah. Pada suatu waktu, seekor ular besar yang tubuhnya ditutupi sisik hijau tua dan memiliki kepala berbentuk segitiga tiba-tiba keluar dari dasar danau. Setelah itu, ia melebarkan mulutnya yang besar dan buas dan dengan kasar menggigit Xiaoyan. Matanya yang berbentuk belah ketupat dipenuhi dengan kekejaman yang liar. Sialan, bukankah danau kecil ini terlalu abnormal? Serangan liar ular besar itu menyebabkan Xiaoyan dimarahi dengan marah. Telapak tangannya membentur permukaan air dengan keras. Seketika, air memercik ke segala arah. Meminjam kekuatan darinya, tubuh Xiaoyan benar-benar meninggalkan air, condong sedikit ke bawah saat jatuh dan sejajar dengan permukaan danau dengan hidungnya hampir menyentuh air. Namun, ujung kaki Xiaoyan dengan lembut tapi cepat menekan sekelompok gelombang air. Seketika, terdengar suara, ledakan, dan tubuhnya seperti bola meriam, melesat ke depan sambil tetap dekat dengan permukaan air. Bang, bang, bang. Tubuh Xiaoyan dengan liar bergegas menuju pulau kecil seperti angin puyuh. Di belakangnya, beberapa suara kuat dari gelombang yang meledak terdengar. Ini disebabkan oleh serangan dari ular besar yang merindukannya. Xiaoyan tidak terlalu khawatir tentang kekuatan angin tidak teratur yang ada di belakangnya. Dia menggunakan kekuatan dari serangan ini untuk berulang kali menghindari sejumlah serangan ular besar berikutnya. Akhirnya, ketika dia berada sekitar 10 meter dari pulau kecil, sudut matanya melirik ke belakang dan menyadari bahwa ular besar itu membuka mulut besar biadabnya lagi saat ia menerobos air dan mengejarnya. Xiaoyan tertawa terbahak-bahak. Jarinya mengetuk cincin penyimpanan dan sepotong papan kayu jatuh ke permukaan air. Saat itu akan terkorosi oleh cairan racun di air danau, ujung kaki Xiaoyan ditekan dengan lembut ke atasnya. Tubuhnya sedikit tenggelam dan sekali lagi melesat ke depan. Sesaat kemudian, dia akhirnya memasuki pulau kecil itu. Xiaoyan membalikkan tubuhnya di udara, kakinya berjongkok dan telapak tangannya dengan lembut menekan ke tanah, membuat pendaratan yang mantap. Menginjakkan kakinya di pulau kecil, Xiaoyan berbalik untuk melihatnya. Dia menyadari bahwa ketika ular buas besar itu memasuki daerah dalam jarak 10 meter dari pulau kecil itu,
ia mulai takut dan tidak berani maju. Ia hanya mengayunkan ekor ularnya dan bergerak maju mundur di luar pulau kecil. Setelah mengulurkan lidah ular merahnya dan dengan kejam menatap Xiaoyan untuk waktu yang lama, akhirnya tanpa daya kembali ke dasar danau. Setelah melihat danau berangsur-angsur menjadi tenang, Xiaoyan akhirnya menghela nafas lega. Dia berbalik dan melihat ke pulau itu. Pulau itu tidak terlalu besar. Hutan bambu yang rimbun dan beberapa tanaman tumbuh di atasnya, memberikan penampilan yang sangat indah dari kehidupan yang berkembang pesat. Aroma api surgawi, Xiaoyan menarik napas. Berada dalam jarak yang begitu dekat, bahkan Xiaoyan tampaknya bisa merasakan kehadiran api surgawi yang tersembunyi di pulau itu. Api panas berdenyut di matanya yang gelap saat dia dengan erat mengepalkan tinjunya. Xiaoyan bersumpah dalam hati bahwa kali ini, apapun yang terjadi, dia harus menguasai api surgawi. Dia telah berusaha terlalu keras untuk itu. Di tubuhnya, nyala api berwarna putih yang tebal secara bertahap padam. Suara Yao Lao sekali lagi terdengar, hati-hati. Ratu Medusa juga ada di pulau itu. Namun, dia seharusnya tidak dalam keadaan pikiran untuk memperhatikan Anda. Saya akan membantu Anda menyembunyikan ki Anda dengan sempurna. Nanti, bertindak saja sesuai situasinya. Petik 2. Iya. Xiaoyan mengangguk. Napasnya berangsur-angsur menjadi tenang. Setelah berdiri di tepi danau cukup lama, dia membuka langkah ringannya dan perlahan masuk ke dalam hutan bambu. Suasana hening saat Xiaoyan berjalan di sepanjang jalan kecil di hutan bambu. Selain suara langkah kaki Xiaoyan yang sangat lembut yang mendarat di rumput dan dedaunan, tidak ada suara lain. Saat ini, Yao Lao tidak membuka mulutnya untuk memimpin jalan tapi Xiaoyan masih bisa menggunakan ki aneh, api surgawi, yang samar-samar mentransmisikan melalui udara untuk menemukan jalan yang benar. Dengan langkah kaki normal, Xiaoyan melewati ujung beberapa jalan kecil. Visinya juga secara bertahap menjadi lebih terbuka dan jelas. Saat dia melewati jalan kecil, tubuh Xiaoyan tiba-tiba membungkuk dan dengan cepat bersembunyi di dalam semak-semak. Penglihatannya melewati penutup oleh dedaunan dan mengamati tempat terbuka di tengah pulau kecil. Tempat ini adalah area terbuka bulat. Semua bambu dan semak-semak di sekitarnya telah dihilangkan sementara kerikil halus yang sangat kecil berserakan di dalamnya. Batu kerikil ini dibentuk menjadi kolam kecil dengan air yang sangat jernih. Permukaan air cair itu diselimuti kabut putih. Bahkan dari jarak yang jauh, Xiaoyan masih bisa merasakan suhu yang sangat dingin yang dimilikinya. Air mancur dingin roh es, mata Xiaoyan menatap tajam pada cairan jernih. Beberapa saat kemudian, dia menghirup udara dingin yang dalam. Saat itu, dia bersusah payah untuk menukar botol kecil, air mancur dingin roh es dari Gute. Namun di sini, sebuah kolam kecil terisi dengan itu, cek-cek, kekayaan ini begitu besar, agak menakutkan. Kejutan di hati Xiaoyan perlahan menjadi tenang. Xiaoyan secara bertahap mengalihkan pandangannya dan akhirnya berhenti di kursi teratai yang diukir menggunakan kristal aneh yang terletak di tengah kolam. Pada saat ini, sekelompok api berwarna hijau perlahan melonjak di atas tempat duduk teratai. Saat dia mengamati sekelompok api berwarna hijau, mata Xiaoyan tiba-tiba menyusut menjadi seukuran lubang jarum. Keinginan panik tiba-tiba pecah dari hati Xiaoyan dan secara terbuka muncul di wajahnya yang halus dan tampan. Gugus api berwarna hijau ini memiliki spiritualitas. Saat menggeliat, kadang-kadang akan menggumpal menjadi bentuk teratai atau menjadi ular api kecil berwarna hijau yang melayang dan berputar di dalam tempat duduk teratai. Sikapnya yang jinak sangat lucu. Xiaoyan menatap api berwarna hijau yang berulang kali berubah bentuk dengan mata yang tidak berkedip. Sudut mulutnya terus bergerak saat Xiaoyan bersembunyi di dalam hutan. Dalam kegembiraannya, tangan Xiaoyan telah mendorong diri ke tanah. Aku akhirnya menemukanmu, Xiaoyan mengatupkan bibirnya saat dia menatap tajam ke arah gugusan api berwarna hijau itu. Dia belum pernah melihat api inti teratai hijau, tetapi dia telah berlatih di teratai hijau.
Dengan demikian dia bisa secara samar merasakan perasaan akrab dari gugusan api berwarna hijau yang sama dengan teratai hijau. Setelah menghabiskan beberapa tahun kerja keras, ini adalah pertama kalinya Xiao Yan melihat api surgawi pada jarak yang begitu dekat. Tentu saja, ini tidak termasuk api surgawi Yao Lao. Namun, tidak mungkin api pendingin tulang yang dikendalikan oleh roh Yao Lao memungkinkan Xiao Yan merasakan teror dan keliaran api surgawi. Platform teratai kristal ternyata bukan benda biasa. Setiap kali nyala api berwarna hijau hendak berenang keluar dari batas tempat duduk teratai, cahaya bundar berwarna putih pucat tiba-tiba akan muncul. Setelah itu akan melontarkan punggung api surgawi. Tatapan Xiao Yan mengamati kolam secara mendetail dan menyadari bahwa setiap kali setelah api surgawi dan cahaya bersentuhan, air mancur dingin roh es di kolam akan berkurang dengan jumlah kecil yang tidak dapat dideteksi. Jelas, kursi teratai kristal meminjam kekuatan air mancur dingin roh Ichi untuk menjebak api berwarna hijau di dalamnya. Setelah menyapu pandangannya ke kolam kecil, Xiao Yan melihat ke kiri. Sebuah wajah yang cantik sampai-sampai menyihir terpatri di matanya. Nafas Xiao Yan yang awalnya lemah sekali lagi ditekan tanpa dia sadari. Menghadapi orang tingkat Do Huang yang sangat kuat ini, Xiao Yan merasa seperti batu besar ditekan ke dalam hatinya dan menindasnya. Tidak ada sedikit pun perbedaan antara Ratu Medusa saat ini dan tubuh energi yang sebelumnya muncul di luar kota. Gaun cantik berwarna ungu yang mewah dan mahal membalut tubuhnya yang anggun dan cantik. Sosoknya yang besar dan seksi melepaskan godaan yang mempesona. Dia memiliki sepasang pupil ungu pucat yang panjang dan sempit. Ketika tatapannya yang mempesona berkeliaran, itu menyebarkan kecanduan yang tampaknya menyedot hampir semua mata pria padanya. Di bawah gaun cantik berwarna ungu, ekor ular berwarna ungu terungkap. Itu dengan malas bergoyang, melepaskan keindahan yang liar dan aneh. Mata indah Ratu Medusa saat ini sedang menatap api berwarna hijau di tengah kolam. Di bawah pantulan cahaya, nyala api juga berkedip di mata ungu pucat. Setelah diam-diam menatap api berwarna hijau ini untuk waktu yang lama, Ratu Medusa tiba-tiba menghela nafas lembut. Dia mengangkat kepalanya dan melihat ke langit. Segera, dia mengayunkan ekor ularnya dan tubuh indahnya yang panas perlahan berdiri. Sudah waktunya, setelah bergumam pelan, keraguan-raguan langka melintas di wajah mempesona Ratu Medusa. Sesaat kemudian, keraguan berubah menjadi determinasi. Dua pergelangan tangan seputih salju terungkap dari balik gaun berwarna ungu dan tangannya yang halus perlahan membentuk beberapa segel di depan tubuhnya. Mengikuti perubahan segel yang dibentuk oleh tangan Ratu Medusa, kursi teratai kristal tiba-tiba bergetar hebat. Tirai tipis di atasnya berangsur-angsur menghilang. Setelah tirai cahaya menghilang, nyala api berwarna hijau yang telah kehilangan pengekangannya tiba-tiba keluar dan tumbuh bersama angin. Dalam sekejap mata, itu berubah menjadi semburan api yang kuat. Di bawah gugusan api yang intens ini, air mancur dingin roh es mulai menguap dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Mengabaikan bambu di sekelilingnya yang dipanggang hingga layu dengan cepat, Ratu Medusa dengan lembut menggigit bibirnya dengan giginya. Tangannya perlahan membuka kancing gaunnya. Seketika, tubuh wanita sempurna yang tampak seperti mahakarya surga terbuka di dalam hutan bambu. Sekian dulu ya guys. Terima kasih sudah mendengarkan, bye-bye.